Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di NS Channel. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit informasi atau tutorial bagaimana cara mengecek kesehatan baterai pada Samsung, pada HP Samsung atau Android lainnya. Untuk pengecekan kesehatan baterai untuk HP Samsung atau Android sedikit berbeda dengan iPhone, ya. Kalau iPhone memang sudah ada di pengaturannya di kesehatan baterainya, ya. Namun untuk Samsung tidak ada atau Androidnya lain tidak ada, sehingga kita memerlukan pihak ketiga. Jangan risaukan dulu, aman itu pihak ketiganya, tidak terlalu berat aplikasinya, cuma barang 4 MB. Nah, di sini kita perlu aja menggunakan aplikasi. Cari di Play Store, ya. Cari di Play Store, tekan aja dicari di sini. Acu Baterai, ya. Acu Baterai, silakan di yang kebetulan saya ini sudah menginstalnya. Untuk kawan-kawan yang belum menginstal, silakan diinstal dulu, ya. Silakan diinstal dulu, di nextnya aja langsung. Nanti udah terinstall, tinggal buka. Namun sebelum kita mengeceknya, terlebih dahulu baterai HP kawan-kawan dicas dulu sampai 100% atau 95% ke atas sudah bisa terdeteksi. Namun alangkah bagusnya sampai 100%, ya. Kemudian setelah kita mengisi daya penuh, ya, baterai penuh handphone Android kita atau Samsung kita. Saya di sini menggunakan Samsung Galaxy Note 10, ya, atau sama juga seperti Samsung yang lain. Sama juga seperti Android yang lain, langkah-langkahnya sama aja. Nah, coba rekan-rekan tengok di paling bawah ini kan ada charging 98% sekarang baterainya. Kemudian discharging. Kemudian health, ya, ini health ini artinya kesehatan. Nah, inilah maksudnya untuk kita melihat kesehatan baterai. Silakan rekan-rekan tekan aja di health-nya yang lambang LPU itu. Oke. Tekan aja. Udah, ini udah keluar. Baterai health 99%. Artinya ini handphone baterainya baru setahun pemakaian, baru berkurang 1%. Ini artinya handphone ini tidak digunakan untuk istilahnya untuk aplikasi berat seperti game PUBG, game ML dan Mobile Legends dan lain sebagainya. Tidak digunakan karena memang handphone ini tidak digunakan untuk main game, hanya untuk pemakaian banking saja ataupun pemakaian dokumentasi di lapangan buat untuk kerja. Yang terdiri pada itu tidak digunakan, hanya untuk teleponan, untuk medsos, ya, lain yang aplikasi berat tidak ada. Maka ini sehingga 100% hanya berkurang 1%, sehingga setahun pemakaian baru berkurang 1%. Mungkin kalau kita main game ini satu tahun sampai berkurang 30%, ya. Paling sisanya 70% aja. Kalau misalnya handphonenya memang tiap hari buat main game, ini paling sisa baterainya ketika kita cek setahun pemakaian paling dari 100 sisanya paling tinggal 70 atau 60% lah. Ini kan cuma berkurang berapa aja nih. Ini kan estimasi kapasitinya sisanya 4148, sementara di desainnya 4170. Walaupun dibuat di spesifikasi di kotak di dusnya waktu kita beli hanya 4300 mAh miliampere, ya. Nah, apa sih kegunaan kita mengetahui kesehatan baterai? Dari kesehatan baterai ini secara tidak langsung kita sudah mengetahui bagaimana proses pemakaian handphone tersebut ataupun bagaimana pemakaian kondisi baterainya yang masih layak pakai atau tidak. Biasanya ini perlu kita melihat pada saat kita membeli HP second. Saran saya untuk kawan-kawan, misalnya untuk membeli HP second, minta izin kepada yang penjualnya, minta izin untuk menginstal satu aplikasi atau dua aplikasi selain daripada Phone Info untuk melihat software atau hardware yang pernah
apakah pernah dibongkar atau tidak. Namun satu lagi ini, aku baterai ya. Ini cukup bermanfaat bagi kita yang membeli HP second. Terutama buat kita yang membeli HP second yang kelas tinggi seperti yang tipe S atau tipe Note atau tipe yang sekarang ini yang Fold, yang HP Sultan itu. Ini sangat perlu rekan-rekan. Karena kalau sampai di sini kita tidak mengetahui bagaimana pemakaian sebelumnya sebelum kita beli itu handphone, bagaimana proses pemakaiannya ataupun bagaimana sudah kondisi baterainya, maka kita akan rugi. Untuk apa HP mewah namun baterainya sudah sisa 60. Padahal handphone itu dulu-dulunya dipakai buat main game. Ketika pemiliknya yang pertama itu sudah bosan sama handphone yang dia mau jual itu, ataupun dia sudah was-was akan terjadi drop baterai karena memang dia sudah tahu pemakaiannya cukup drastis sekali, tiap hari main game pagi sampai sore, malam sampai pagi, ya kan? Itu otomatis baterainya akan sangat berkurang. Cukup sayang sekali bila kawan-kawan kita sampai tidak mengetahui baterai hell ini, karena kalau kita beli iPhone enak-enak aja, gampang-gampang aja, tinggal kita buka aja di sananya, memang di sistemnya sudah didesain sedemikian rupa, ya kan, sedemikian rupa desain sistemnya untuk bisa kita lihat bagaimana sudah sampai berapa sudah kesehatan baterainya, berapa sisa kesehatan baterainya gitu. Namun untuk Samsung nah seperti inilah rekan-rekan, pakailah, anjuran saya ini, pakailah acu baterai sebagai tolak ukur kita dalam membeli handphone bekas. Karena seperti saya bilang tadi, beli handphone bagus seperti Samsung S20 Ultra, S20, Note 20, ya kan. Ketika kita tidak tahu kondisi baterainya langsung kita beli karena tergiur dengan desain fisiknya, ya. Kondisi overall bodinya masih bagus. Memang handphone kalau kita lihat handphone besar itu memang kondisinya ketika pemakainya atau usernya menjual itu memang bagus-bagus. Kenapa? Memang itu handphone mahal, memang itu dibalutin sama case-nya, ada pakai anti gores, kan cukup tidak mudah untuk lecet handphone itu. Apalagi pakai anti gores, ketika mau jual buka sampirannya, samping-sampingnya semua, body frame-nya kan masih utuh, dia masih bagus. Kenapa? Karena memang dia pakai case. Jatuh pun nggak lecet dia karena pakai case, pakai case mahal itu kan. Nah itu rekan-rekan, maka sebagai tolak ukurnya menurut saya, selain daripada form info yang saya jelaskan di video sebelumnya, cara mengecek HP Samsung apakah pernah diservis atau pernah dibongkar atau pernah diganti hardware-nya atau pernah di-road dia video sebelumnya. Selain itu bisa pakai lagi untuk sebagai tolak ukur untuk mengecek apakah handphone itu masih bagus baterainya atau tidak. Jangan tergiur dengan penampakan luarnya. Oke, itu saja dari saya, saran saya untuk kawan-kawan. Silakan beritahu ke kawan-kawan kita yang ingin membeli handphone mewah untuk zaman sekarang ini. Jangan sampai membeli barang luarnya bagus, baterainya sudah drop, kasihan sekali. Apalagi beli online, ya kan. Itu mohon disarankan ke kawan-kawan. Mohon juga jangan lupa kalau abang-abang, adik-adik, kawan-kawan semua menyukai video saya ini, channel saya, jangan lupa tekan like, komen dan subscribe bagi kawan-kawan untuk bisa lebih paham. Ini sebagai masukan saja. Oke. Dan satu lagi, sekarang ini lagi marak, ini saya jelaskan kawan-kawan. Ketika beli handphone mahal, itu handphone Note 9, Note 10, Note 20, S20, itu jangan lupa kawan-kawan, kalau beli bukan punya sen, beli barang luar. Karena kenapa? Barang luar lebih murah. Misalnya Samsung Note 10 di Indonesia masih dijual bekas yang mulus 9 juta. Kalau yang ilegal itu atau BM atau yang dari luar Indonesia itu yang nggak bayar pajak itu 7 juta. Sudah ada sinyal, hati-hati. Periksa dulu emailnya, periksa backdoornya, periksa email mesin di about handphonenya, di dalam sistem pengaturannya apakah sama. Lihat juga di status ponselnya apakah resmi atau sudah di custom, karena sekarang lagi maraknya proses pergantian email. HP kita punya email, namun diganti dengan email lain yang tidak terblokir oleh pemerintah. Otomatis ini handphone kita sudah identitasnya sudah lain,
Mungkin SIM 1 punya Samsung Note 20, sementara handphonenya S10. SIM 2-nya punya Samsung Fold itu yang Sultan punya. Oke? Jangan lupa itu. Kasih tahu kawan-kawan. Jangan sampai kita bisa ditipu oleh pedagang-pedagang yang tidak bertanggung jawab ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, jangan lupa subscribe dulu ya. Oke?